Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya dari kelompok Tawakal Tim. Selaku ketua tim di sini ingin mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami yang sedang mendevelop untuk sistem informasi plasma darah atau SIMPEDA. Di sini saya memperkenalkan untuk anggota kelompok saya atau tim saya, ada Abdul Kirom, ada Saiful Zuri. Mungkin bisa langsung dipersilakan ya untuk Abdul Kirom, langsung di slide yang pertama kita langsung jelaskan tentang latar belakang dulu. Nah, di sini kita sedang mendevelop tentang sistem informasi plasma darah. Latar belakang kita mendevelop sistem ini adalah dalam situasi pandemi seperti ini banyak sekali untuk orang-orang yang membutuhkan plasma darah untuk tahap penyembuhannya, apalagi dari untuk yang sedang positif dan dia itu sangat membutuhkan. Untuk informasi plasma darah ini sangat dibutuhkan, yang dimana nanti untuk sistem kita ini menampilkan apakah plasma darah dalam daerah yang yang positif ini itu tersedia atau tidak. Untuk pointing-pointing yang ditetapkan itu ada di rumah sakit, sehingga nanti untuk pencariannya si yang membutuhkan ini bisa mencari sesuai kriteria plasma darah yang diinginkan, seperti penginputan filter, ada ada umur, ada jenis kelamin, resus darah, dan lain sebagainya. Nah, dari sini kita mendevelop sistem ini tergantung dari kondisi yang kita alami sekarang. Mau dilanjut? Nah, ini terkait dengan batasan masalah. Batasan masalah di sini, adapun kita sistem yang dibangun merupakan sistem plasma darah bagi pasien yang terdampak COVID-19 yang meliputi informasi tempat layanan yang tersedia. Seperti yang saya jelaskan tadi, ini hanya untuk informasi ketersediaan ataupun sebagai jembatan bagi penderita COVID-19 untuk mencari donor plasma darah, yang intinya mereka itu bisa mendapatkan plasma darah terdekat melalui dari sistem kami sebagai jembatannya. Dan yang kedua, sistem ini diimplementasikan sebagai penerapan sistem informasi plasma darah dari pihak-pihak tempat layanan penyedia donor seperti instansi kesehatan ataupun instansi penyedia seperti PMI dan lain sebagainya, seperti itu. Mau dilanjut? Terkait untuk metodologi pembangunan perangkat lunak yang kita develop di sini bisa dijelaskan oleh anggota saya, Abdul Kirom. Oke, terima kasih untuk Mas Akil. Jadi metodologi yang digunakan pada pembuatan aplikasi ini ada beberapa tahapan. Yang pertama, tahap perencanaan. Tahap perencanaan ini dilakukan pengumpulan data berdasarkan informasi yang ada dan itu harus valid. Yang kedua ada analisis kebutuhan, di mana analisis ini digunakan untuk menggambarkan dan menganalisa kebutuhan-kebutuhan yang harus digunakan pada sistem aplikasi agar dapat memenuhi kebutuhan pengguna. Kemudian ada tahap perancangan sistem, yang mana pada tahap ini dilakukan untuk membuat rancangan gambaran umum, meliputi desain arsitektur sistem, kemudian ada use case diagram, dan ada desain UI-nya. Kemudian yang keempat ada tahap implementasi sistem, di mana tahap ini kita menjelaskan bagaimana cara kerja dari aplikasi kita yang kita buat tadi. Kemudian yang kelima, tahap pengujian dan analisa sistem, yang mana tahap ini dilakukan beberapa tes atau pengujian berdasarkan fitur-fitur di dalamnya. Kemudian ada arsitektur sistem yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Muhammad Saifuddin Suri. Ya, baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan melanjutkan mengenai desain arsitektur sistem. Di sini bisa dilihat ada beberapa sistem yang kita buat, yaitu yang pertama di sisi sini ada admin, ada user, dan ada admin, ada user, dan user juga yang di mobile. Kemudian disambungkan dengan website kami, yaitu Sidora, atau sekarang berganti dengan Simpada, sistem informasi plasma darah, dan dihubungkan dengan jaringan dan terhubung ke database.
di mana di database ini ada data-data user, data-data rumah sakit, data-data plasma darah, data-data penyedia plasma darah itu siapa saja. Nah, intinya terhubung semua di dalam satu sistem yang kami buat. Next. Kemudian selanjutnya adalah use case, di mana use case ini adalah tingkah laku atau kinerja atau alur dari sistem ini berjalan, yaitu di sini admin itu dapat bisa login, kemudian bisa menyalurkan pendonoran yang terhubung dengan pendonor secara langsung, kemudian admin juga bisa mencari donor atau bisa menerima donor dari yang penerima donornya itu, kemudian admin juga bisa mengupdate data plasma darahnya di klinik yang terhubung dengan klinik juga atau instansi kesehatan. Kemudian di sini admin juga bisa memberikan informasi kepada semua pengguna seperti pendonor, seperti penerima donor, maupun ke instansi kesehatan. Next. Oke, mungkin cukup itu penjelasan singkat mengenai deskripsi dan desain implementasi pengaman perangkat lunak kami. Selanjutnya kita akan mendemokan bagaimana aplikasi itu berjalan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, di sini kita akan mendemokan bagaimana nanti untuk sistem kita yang di develop ini berjalan. Nanti untuk tampilan pertama, di sini ada button untuk donor ataupun mencari donor. Ketika itu diklik, dia akan langsung mengarah ke bawah ke halaman halaman filter ataupun halaman list ya, halaman list yang di mana dia itu ada list rumah sakit yang tersedia di database kami terutama. Nah, ini ditampilkan berdasarkan wilayah terdekat nanti untuk algoritmanya. Nah, nanti di sini untuk pilihan golongan darah itu bisa ada filter yang saya jelaskan tadi sesuai kriteria untuk plasma darah yang dibutuhkan. Terus ada resus darah juga, ya plus atau minus. Terus untuk lokasi ini bisa diketikkan dia itu lokasinya di mana. Nah, kalau ada di Malang itu langsung one click app di sini dia langsung bisa pilih. Nah, nanti untuk ketika itu langsung dicari, maka list daftar rumah sakit ini akan berubah dengan mencari bagaimana dia itu mengurutkan secara dekat dengan wilayah yang diseleksi ataupun dengan filter yang diseleksi di filter yang ada di sini diurutkan secara ascending. Nah, nanti ketika tidak ada filter yang ditampilkan, maka akan ditampilkan kembali untuk list yang ini, yang di awal ini seperti itu. Mungkin cukup untuk demo aplikasi ini. Oh, untuk login ya. Di dashboard sini nanti untuk ada halaman admin, ini ada list rumah sakit, ada counting down rumah sakit, dan ada total plasma darah yang sudah diupload, terus ada total pengguna sistem, dan ada total pendonor seperti itu. Untuk CRD-nya ada untuk di rumah sakit atau klinik bisa dibilang instansi kesehatan, itu ada rumah sakit. Rumah sakit ketika diklik itu bisa menginputkan variabel-variabel yang diminta ya, untuk input teks nomor rumah sakit, nomor telepon, nomor WA, email, dan info operatornya, info jelasnya bagaimana. Terus ada pemilihan provinsi terkait lokasi atau wilayah dari untuk rumah sakit ini bisa diselek provinsi dulu, lalu ada kabupaten diselek yang saling berkesinambungan, dan ada kecamatan, lalu ada kelurahan seperti itu. Nah, untuk link Google Maps sendiri bisa di-generate lewat web google.id ataupun .com. Nanti bisa ditempatkan di sini ataupun di-append di sini. Ya. Cukup sekian dari tim kami. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Saya selaku ketua kelompok atau ketua tim menutup presentasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.